Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di pagi di hari Ahad pada pekan keempat, kali ini di bulan Desember tahun 2023. Dan kita berbahagia, di depan kita ini ada anak-anak kita yang ikut sholat subuh. Subhanallah. Ini satu gambaran yang bagus sekali ini. Karena kita sudah mempersiapkan generasi penerus kita untuk membiasakan dia sholat subuh ke masjid. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi generasi yang soleh. Ada anak perempuannya enggak? Ada juga. Dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Menjadi buah hati dan jantung, belahan jantung kedua orang tuanya. Menjadi penyambung pahala bagi kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya telah wafat dan terkubur di dalam tanah. Ayahanda dan ibunda sekalian, pembahasan saya pada kesempatan subuh kali ini adalah berkenaan dengan yakni satu hari yang agung dan mulia di dalam hari-hari Islam, yakni Al-Jum'ah atau hari Jumat. Satu hari yang satu-satunya hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu nama bagi kitabnya yang mulia yang yakni Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Jum'ah yakni surah yang ke-62 dari urutan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jumlah beberapa ayat, 11 ayat ya, 180 kata, 748 huruf. Dan ini adalah satu hari yang paling utama dalam seminggu, dalam sepekan secara mutlak. Karena ia memiliki keutamaan dan keistimewaan yang dia tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Dan hari-hari di dalam agama kita itu telah disebutkan di dalam Al-Quran tadi kita sebut Jumat. Disebutkan di dalam hadis-hadis. Dari Ahad yang artinya satu, Senin, Isnain, yes, dua, Salasatun, tiga, Arba'atun, Khomsatun, Rabu, Kamis. Dan ternyata telah hilang satu hari dari kita, milik kita itu, berubah jadi Minggu. Maka kita harus menghidupkan kembali. Mari kita sebut hari Ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Iya ibunda, bukankah kita membaca ayat firman Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan.
Termasuk di dalamnya kita menyebut nama-nama hari di dalam agama kita. Kita punya hari, namanya hari Ahad. Tak usah lagi kita sebut hari Minggu. Dan kita berharap semoga suatu saat kita, terutama negeri-negeri muslim, memakai kalender milik kita itu dengan nama-nama kita itu. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Itu punya kita, itu milik kita. Dan itu berkenaan dengan agama kita, berkenaan dengan ibadah kita. Siap ibunda? Iya, mulai kita sebut Ahad, pengajian setiap hari Ahad. Tak usah lagi Minggu. Kalau perlu di kalender kita yang baru nanti coret aja tuh tulisan Minggu Ahad. Milik kita Ahad itu. Bukankah kita hafal surah Qul huwallahu ahad? Ada kebanggaan terhadap agama kita. Ya. Kita kembali ke tadi. Jadi ada salah satu hari yang sangat agung dan kita akan membahasnya. Yang pertama, hari Jumat itu hendaklah kita, ayahanda dan ibunda serta saudari dan saudaraku serta anak-anakku yang dimuliakan Allah, hari di mana kita memperbanyak amal saleh dan meninggalkan maksiat. Karena hari ini adalah sebaik-baik hari di dunia yang matahari selalu terbit di dalamnya. Hari yang agung yang penuh berkah. Rasulullah SAW beliau pernah berkata, sebaik-baik hari di dunia yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu dia diturunkan dari surga ke dunia. Pada hari itu diterima taubat Adam. Dan pada hari itu juga Nabi Adam diwafatkan. Pada hari itu juga hari kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun hewan melata yang ada di muka bumi kecuali memasang pendengarannya pada hari Jumat, mulai pagi hingga terbit matahari. Terbenam karena mereka takut datangnya hari kiamat. Kecuali jin dan manusia, yakni jin manusia lalai. Di dalamnya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba atau seorang muslim bertepatan dengan waktu itu dia mengerjakan sholat dan berdoa minta sesuatu, melainkan akan dikabulkan. Ini hadis salah satunya dikeluarkan Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Jadi salah satu waktu ibunda ijabah doa itu hari Jumat. Kita nggak tahu kapan tepatnya itu. Ada sebagian ulama menyebutkannya yakni ba'da asar. Ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita seorang muslim hendaklah memperbanyak solawat ketika malam atau siang hari Jumat itu. Karena ini termasuk amal yang baik. Dan ini merupakan amal yang mulia yang langsung Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Di surah Al-Ahzab ayat 56 itu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan ini ibunda, tahukah ibunda solawat ini apa manfaatnya? Salah satunya akan menerangi kubur kita ibunda. Bahkan keutamannya akan bertambah kalau kita melakukannya di hari Jumat. Dan Nabi SAW langsung menyebutkannya. Apa sabda beliau?
Aksirus salata alayya fi yaumil jumu'ati fa innahu laysa yusalli alayya ahadun yaumal jumu'ati illa gharidat alayya salatuhu. Kata beliau, perbanyaklah solawat atasku pada hari Jumat. Sungguh tidaklah seorang bersolawat atasku pada hari Jumat, melainkan solawatnya itu akan diperlihatkan kepadaku. Jadi kalau saya dan ayahanda dan ibunda bersolawat, itu diberitahu kepada Rasulullah, dilihatkan. Ini si Amri solawat padamu. Ini hadis dikeluarkan Al-Hakim. Dan beliau mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat untukku satu kali, niscaya Allah akan berselawat atasnya 10 kali. Lihat alangkah besarnya ganjaran itu, ibunda. Maka hendaklah ibunda memperbanyak solawat pada hari Jumat. Nah, solawat itu ada waktu yang umum, kapan saja, di mana saja. Ada yang dia khusus ketika sholat tahiyat, kita baca solawat. Ketika sebelum berdoa, setelah memuji Allah kita bersolawat. Jadi ada waktu solawat itu umum, ada yang khusus. Nah, itu pembahasannya di bab yang lain, yakni bab solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan saat mengerjakan sholat fajar atau sholat subuh. Nah, ini salah satu ibadah khusus, yakni seorang imam dia membaca surah Sajdah di rakaat pertama sholat subuh, dan rakaat keduanya membaca surah Al-Insan. Ini hadis dikeluarkan Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan ini keistimewaan dari sholat Jumat. Sebab apa? Karena kedua surah ini dia mencakup peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Yakni apa itu? Penciptaan manusia, hari kebangkitan, terjadinya hari kiamat, dan sebagainya. Yang keempat, niat yang benar. Jadi kita harus selalu meluruskan niat kita seperti ibadah yang lain, termasuk ibadah Jumat ini. Karena dengan meluruskan niat kita, yakni semisal pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, meluruskan niat kita terus. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila kamu disuruh untuk mengerjakan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu tinggalkan jual beli itu. Ya, bersegeralah sholat, mengingat Allah, tinggalkan jual beli itu. Itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu. Tapi sayang di antara kita sebagiannya berlambat-lambat, tidak bersegera seperti perintah Allah ini. Yang kelima, menyiapkan baju khusus. Ini sunnah untuk sholat Jumat. Karena ini hari raya kaum muslimin. Apa makna raya? Yakni kita berkumpul, berulang. Id maknanya hari raya itu berulang, kita berkumpul. Ya. Berkumpul, bertemu, orang lebih banyak. Maka selayaknya kita mempersiapkan, ini sunnah, untuk khusus baju Jumat itu. Barangkali yang harganya mahal boleh siap niat untuk Jumat. Orang-orang tua dahulu tuh pakai, kalau yang sudah pernah pergi haji kan pakai baju orang Arab itu, apa namanya itu nggak tahu. Sekarang udah jarang tuh orang zaman sekarang, ya kan? Orang-orang tua dulu tuh saya sering melihat rumah mereka tuh, dia bangga pakai apa namanya yang saya lupa namanya.
pakai sorban, pakai yang ini bulat itu untuk sholat Jumat. Tapi masih banyak juga ini sekarang ya. Ini bahkan ini perintah Rasulullah, ibunda, ayahanda. Apa kata beliau? Ma'ala ahadikum in wajadtum an yattakhidha saubaini liyaumil jumu'ati siwa saubai mihnatihi. Apa susahnya sih salah seorang kalian kalau dia mampu, dia siapkan sepasang baju khusus pada hari Jumat, yakni selain baju yang dia pakai, baju kerja. Ini bukan berarti nggak boleh kita pakai baju kerja, bukan. Boleh, yang penting menutup aurat. Tapi ini menunjukkan kesungguhan kita. Apalagi bagi kita muda misalnya mempersiapkannya. Nah, ini perintah Rasulullah. Yang keenam, mandi. Nah, mandi hari Jumat itu sunnah. Iza ja'a ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Kalau salah seorang dari kalian hendak pergi menghadiri Jumat, kata Nabi, hendaklah dia mandi. Bahkan di sabdanya yang lain beliau berkata, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtali. Mandi Jumat wajib atas setiap muslim yang telah baligh. Ini hadis dikeluarkan Bukhari, Muslim dari Abu Sa'id. Hadis yang selanjutnya, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Siapa yang wudu pada hari Jumat, maka wudu itu sudah cukup. Namun kalau dia mandi, barang siapa mandi itu lebih utama, lebih afdol. Bagaimana mandinya? Sama seperti mandi junub. Ya. Yang ketujuh, pakai parfum. Apa parfumnya, ayahanda? Keringat. Oh. Atau ibunda balsam. Sunnah ini pakai apa? Minyak wangi. Jangan membuat rontok bulu hidung kawan kita di sebelah. Kita habis gotong royong pagi, habis olahraga, tidak mandi, tidak pakai deodoran pula. Kawan terganggu di sebelah. Dosa kita. Nahan napas kawan di sebelah. Orang Muslim tuh dia menjaga orang lain dari apa? Dirinya. Dan bau sesuatu dari kita itu mengganggu orang. Maka dilarang seseorang ke masjid, kata Nabi. Kalau di zaman Nabi itu kalau dia habis makan bawang. Kalau kita sekarang apa? Nah, jengkol apa segala macam. Jadi perlu bau mulut. Lu ngajak makan nih kacanya. Kabau pakai tempoyak ya ibunda ya. Subhanallah, nikmat dunia. Itu mertua lewat kagak ngeliat. Makannya di kebun lagi kan. Aduh, kapan lah nih saya diajak oleh jamaah Masjid Mujahidin dah. Pakai parfum. Apa kata Nabi? Mandilah kamu hari Jumat, cuci kepala kalian itu, walaupun kamu tidak sedang junub, lalu pakai parfum. Banyak parfum sekarang. Ustaz, bagaimana kalau parfum alkohol? Itu ulama khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang enggak boleh. Itu ibunda terserah. Saya enggak ini. Yang enggak mau pakai alkohol, lah kan enggak juga. Ada ini khilaf para ulama. Dan ini khilafnya masyhur, yakni dikenal. Ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak boleh. Saya pribadi memilih pendapat boleh. Kalau enggak boleh, enggak apa-apa, cari aja parfum yang apa? Enggak ada alkoholnya. Ya. Kemudian bersiwak. Apa bersiwak? Gosok gigi tuh. Jangan sholat Jumat masih ada nempel rendang
dan cabai. Coba periksa dulu, cengir dulu di kaca tuh, atau tanya ke istri ayahanda, "Ma, ada cabai dak?" Saya tuh biasa tuh, "Dek, ada cabai nggak kalau nak pergi ceramah?" Nanti orang kita pikir, saya mikir, yang mau merhatikan saya, rupa kok jamaah bukan merhatikan ceramah, ada cabai di sikur. Jadi omongan, "Ustaz tuh tidak gosok gigi dulu, ada cabai." Nah itu bersiwak. Bahkan kata Nabi, sudah kita pernah ya, andai kata tidak memberatkan umatku, aku wajibkan dia bersiwak untuk setiap sholat. Nah ini kaum muslimin tuh suka ini sikat gigi, suka. Bukan seorang muslim gak suka sikat gigi. Ikut sikat gigi 3 hari sekali. Nahan napas bininya waktu dicium suaminya. Istri kita suka kita wangi ayahanda. Ya ibunda. Kok cuma satu yang jawab? Berarti yang lain suka kok. Ibunda suka suaminya wangi saat mencium ibunda? Aduh, ada yang curhat. Maaf. Maafkan saya bagi yang ini. Nah itu, suka gitu, ya kan? Ustadz saya lah pakai gigi palsu, cabut gigi palsu tuh, bersihkan, nah pasang lagi itu. Kemudian yang ke-9, cepat-cepat tempat sholat. Apa kata Nabi? Siapa yang pada hari Jumat mandi tadi itu, lalu dia ke masjid pada saat yang pertama, seakan-akan dia berkorban dengan onta. Siapa yang berangkat pada saat kedua, seolah-olah dia berkorban dengan sapi. Siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, dia berkorban dengan domba bertanduk. Siapa yang berangkat pergi ke masjid pada saat waktu yang keempat, dia seolah-olah berkorban dengan ayam. Siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang kelima, seolah-olah ia berkorban dengan telur. Dan jika imam telah naik mimbar, malaikat hadir untuk ikut dengar khotbah. Jangan main-main, ini Nabi, bukan Amri yang menyampaikannya ayahanda. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 188. Dan Muslim hadis 830 dari Abu Hurairah. Kata Nabi, "Faiza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra." Jika imam keluar, yakni naik mimbar, maka malaikat hadir untuk dengar khutbah. Maka itu kita disuruh wangi, karena malaikat tidak suka dengan bau busuk. Iko sudah lada gosok gigi, khotib naiknya mau tidur ngangu. Sampai kawannya di sebelah. Nah itu. Ya. Jadi dapat pahala. Kalau saya pergi Jumat, kadang saya kan ke Bengkulu Tengah apa tuh, saya lihat ada orang-orang tua tuh jam 11 sudah jalan dia dari rumah. Ya Allah, besar pahalanya tuh. Kita kan enggak, sekarang suka di ujung-ujung orang lana sholat baru datang, bergesak-gesak lagi. Coba kalau memang nggak ada, kita lah pensiun kan, nggak ada kerja, udah aja ke masjid. Iya kan, siapa tahu, kita nggak tahu ajal, wafat kita lagi nunggu. Dan dikatakan Rasulullah, kita nunggu sholat itu seperti dalam keadaan sholat. Bercepat-cepat, apa nggak mau kita korban tiap pekan pakai onta? Waktu yang pertama itu korban seperti berkorban onta. Siapa yang pernah korban onta sih kok? Ada? Belum ada. Paling pandai berkorban sapi seekor.
Korban onta ya dah ada kan onta. Nah kalau ayahanda mau korban onta, datanglah dulu lebih cepat di waktu yang pertama itu. Kita korban seminggu sekali pakai onta ayahanda. Alangkah hebatnya itu. Kemudian yang ke-10, tinggalkan jual beli itu. Tadi ayatnya tadi. Ya. Apabila diseru untuk sholat Jumat, bersegera tinggalkan jual beli itu. Tapi banyak para pedagang yang gak paham itu. Di saat azan sudah berkumandang, dia masih jualan. Yang ke-11, pergi Jumatan itu jalan kaki kalau memungkinkan. Karena ada hadis khususnya itu. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, bebersih diri, kemudian dia bergegas dan berangkat sholat dengan berjalan kaki, yakni tidak berkendara, mendekati imam, mendengarkan imam, ya, dan diam, dan tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Misalkan kalau zaman Nabi dulu main pasir, main kerikil. Nah, kalau kini nih ngumpuli pasir di sejadah, itu termasuk sia-sia. Melintir-melintir ujung baju, ujung kain, itu termasuk sia-sia. Apa kata beliau? Maka setiap langkah, itu yang dia ayunkan dari rumahnya menuju masjid seperti amalan 1 tahun dengan pahala sholat dan puasa. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Alangkah besarnya. Maka seperti ayahanda di sini kan paling banyak jalan kaki. Pahalanya besar ayahanda. Kemudian ke-12, menjaga adab-adab ke masjid. Itu ada pembahasan lainnya ya. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya kan? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dan itu doa-doa zikir itu. Kemudian berupaya ke masjid tadi ya, menjaga adab-adabnya itu ya. Yang ke-15, jangan menerobos pundak-pundak manusia. Kecuali kalau memang ada tempat yang lowong ya kan. Tapi sebagian kita kenapa dia akhirnya dilangkai pundaknya itu? Karena tempat awal tidak mau diisi. Orang lebih suka di belakang padahal dia datang duluan. Padahal keutamaan saf yang saf depan itu lebih utama. Jangan ganggu orang. Sebagian orang datanglah telat, ganggu orang lagi. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, gitu sudah tahu ya. Kalau salah seorang datang ke masjid, walaupun imam lagi khutbah, dia sholat menghormati masjid 2 rakaat. Dan nggak boleh ngusir orang. Kalau orang udah duduk di situ, nggak boleh diusir. Saya selalu menasihati, saya ikuti fatwanya Syekh Utsaimin. Termasuk anak kecil, nggak boleh kita usir. Kecuali kalau dia mengganggu. Kalau dia diam, anak udah biar dia duduk. Kecuali kalau di mana? Kalau dia di sudut apa? Jangan diusir. Dia nanti hatinya menjadi marah. Marah dia. Ustadz bagaimana? Nah ini salah satu triknya. Salah satu sebab anak itu main karena dicampur sesama mereka. Kecuali yang tidak. Maka solusinya dia di sela-sela orang tuanya. Anak itu boleh ke masjid? Boleh. Selama dia sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Bisa bedain mana yang kotor, mana yang bahaya. Tapi kalau masih balita, tidak tahu mana bahaya, mana. Sebaiknya jangan dulu bawa ke masjid. Kecuali darurat. Kenapa? Ganggu orang. Tapi kalau sudah besar. Dan itu makanya tadi, apalagi dia masih pakai pampers ya kan? Pampers kan najis di dalamnya nanti. Tapi kalau dia udah besar, udah 7 tahun, udah biarin dia nggak apa-apa. Biar dia ikut biasa soalnya. Dan nggak memutus sab, enggak. Kecuali yang belum tamyiz tadi, yang masih pakai pampers tadi. Tapi kalau udah usia apalagi 7 tahun, udah ini kan Nabi suruh anakmu sholat usia berapa? 7 tahun, walaupun belum akil balik. Dia nggak apa-apa, duduk. Itu kalau saya
Jangan dimarah-marahin anak tuh. Ada yang trauma ke masjid gara-gara pengurus Yoganas. Anak siapa kau nih? Faisal. Ya Allah. Kadang pernah di depan saya itu. Ya Allah, saya bilang. Anak keganas bapak ini. Kalau dia main ke gereja, bapak berdosa. Karena orang di sana mungkin lebih ini dikasihnya permen. Saya dukung itu kalau pengurus masjid sediakan dana masjid untuk anak-anak masjid supaya senang. Benar nih. Kalau perlu bikin kotak situ dana untuk anak-anak. Kasih permen, kasih hadiah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seminggu, kasih hadiah buku. Ini ayahanda nih yang ada uangnya ini. Kasih reward tulis. Anak-anak yang masih anak-anak usia apa? Saya berikan Anda hadiah apa gitu kan. Siapa yang rajin sholat subuh selama seminggu. Kasih hadiah HP baru kalau sholat subuh tidak putus-putus 40 hari misalnya. Anak tuh senang dia kalau dia nanti jadi pejabat besar. Oh, bapak itu pernah ngasih aku. Terpatri dianya. Bukankah orang itu gembira kalau dikasih hadiah? Anak-anak tuh senang. Para ulama tuh kan hobi ngasih anak. Saya kalau ulama dari Saudi itu datang ke Indonesia dikasihnya apa? Hadiah permen anak-anak. Oh, sini. Tali. Ulam sini. Kasih. Itu ramah rohim dengan anak. Baik, jangan dimarah-marahi anak tuh. Di masjid. Kecut hatinya jadi. Dendam dia bisa. Bapak itu pengurus masjid. Awas kalau aku jadi pengurus masjid kalau. Nah itu Pak. Apa-apa. Apalagi anak tuh diam. Ya. Langka sekarang ini anak-anak ke masjid. Anak-anak kita lihat sekarang nih habis waktunya main gadget itu. Jangan mengusir orang lain yang apa kata Nabi? La yukim ahadukum akhahu yaumal jumu'ati summa yukhalif ila maq'adihi fayaqmuda fihi walakin yaqul ifsahu. Jangan salah satu dari kamu mengusir saudaranya pada hari Jumat lalu dia duduk di tempat itu. Tapi hendaklah dia berkata berlapang-lapanglah, yakni bergeser. Jangan diusir. Masuk anak-anak. Ini Nabi yang mengatakannya. Ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Abu Zar. Kalau ibu-ibu boleh sholat Jumat, ibunda? Nah? Boleh. Karena keumuman. Tapi hukumnya sunat. Kalau laki-laki wajib. Sepakat ulama. Laki-laki wajib sholat Jumat. Dia berdosa kalau dia sengaja tidak sholat Jumat tanpa uzur yang dibenarkan agama seperti safar, sakit dan sejenisnya, terhalang dan sejenisnya. Berdosa. Jangan misahin dua orang. Nah, ini nggak boleh ini. Barang siapa mandi hari Jumat dan membaguskan mandinya, bersuci, membaguskan wuduknya, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi yang Allah berikan kepadanya, atau pakai minyak wangi istrinya, kemudian berangkat ke masjid, tidak berbuat sia-sia, tidak memisahkan duduk dua orang, Allah mengampuni dosa-dosanya antara Jumat sebelumnya dan Jumat itu. Alangkah besarnya itu. Jadi nggak boleh. Kecuali kalau atas ridho kedua orang tua itu. Kedua orang dulu. Ini ada kawan bertiga ya kan. Lalu datang kawannya yang ketiga. Orang dua tuh nyuruh, siko. Kan ada tuh kan, saya sering lihat orang tua itu. Siko. Nya bercanda sesama orang tua ya kan. Di siko ada orang tua. Hah? Kok saya lihat muda galo kok? Bidadari galo. Ya. Kemudian membaca surah Kahfi. Kata Nabi SAW, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ati. Siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumat, baik malam, baik siang, pagi, sore, niscaya
surah itu akan menjadi cahaya bagi dia di antara dua Jumat. Alangkah besarnya ibunda yang suka baca surah Kahfi itu. Ini hadis dikeluarkan Al-Hakim, juga Imam Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu menyibukkan diri dengan zikir, baca istighfar, tadi sholawat ya, tahmid, takbir, dan zikir-zikir lain. Lalu sholat Jumat itu mendekati imam. Ini diperintah Nabi, sholatlah Jumat, dekati imam. Sesungguhnya seseorang senantiasa menjauh dari imam sampai ia ditempatkan di bagian belakang dari surga meskipun dia masuk. Jadi maksudnya kalau kita dekat ke imam itu di surga itu cepat duluan. Kan dia ganjarannya surga. Masa kita nggak mau? Mas kita suka di belakang. Nanti masuk surga juga tapi belakang. Itu analognya. Bahkan berusaha untuk saf terdepan tadi itu ayahanda. Ini saya bacakan ya. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alas sufufil muqaddamati. Sesungguhnya Allah para malaikat bersolawat, yakni mendoakan siapa mereka? Atas orang-orang yang menempati saf terdepan. Kita kan enggak sekarang ini malah dorong. Kaulah. Masa masuk surga kalau perlu gitu dulu. Dan yang paling berhak tuh yang dulu. Kita kan sekarang ini dalilnya nih. Saya baca lagi nih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil muqaddamati. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang saf terdepan. Dalam riwayat yang lain al-ula, yakni saf pertama. Berarti semakin saf kita ke depan, yakni dekat imam, makin besar pahala. Kalau kita kan sekarang malah ke belakang. Ya ini pengen nyender ketika dengar khutbah. Lalu azan sekali, azan dua kali, itu bab fikih ya. Lalu imam khotib menyebutkan salamnya, lalu jamaah mendengarnya. Ini tertib sholat Jumat itu begitu ya anda. Kita kalau khutbah itu imam khotib khutbah itu kita menyimak, bukan tidur. Berkeru. Dan tak tentu lagi apa yang di khotib tuh. Tapi kadang juga kita maklum juga khotibnya juga menjemukan. Khotibnya nggak menarik. Dia baca kitab yang usang. Nggak ada lagi yang menarik. Wajar kalau sudahlah capek jamaah tuh kan. AC elok pula. Khotibnya udah narik, udah berkeru dia. Malah tempat terenak tidur itu di masjid. Padahal ini menyalahi sunnah. Para sahabat itu kalau Nabi khutbah mereka melihat wajahnya itu, mendengarkan, menyimak. Ini adab Jumat. Di pusat, ini khotib berkata begini. Lalu terlaksanalah rukun Jumat itu dengan berbagai macam. Jadi para khotib harus paham itu. Apa rukun khutbah, adab-adab khutbah. Ini mau politik khutbah bahas masalah coblos ya enggak tempatnya itu. Itu politik praktis masuk juga ke. Kalau secara umum memilih pemimpin yang itu boleh, tapi kalau langsung menunjuk itu sudah ini masuk bahaya ini. Sampai sekarang saya nggak setuju itu, jujur aja nih saya bilang di forum. Nggak boleh itu istilah-istilah apa, unjuk orang berdoa amin, nggak boleh itu. Jangan jadi olok-olokan itu. Sekarang orang katanya nggak mau unjuk, ini olok-olok agama, nggak boleh itu. La ilaha illallah. Tobat kita ya. Salah satu pembatal keimanan itu adalah merolok-olok masalah agama. Nggak boleh. Udah tobat ya. Dia memperhatikan imam. Apa kata Nabi?
barang siapa yang pada hari Jumat ketika khotib khutbah lalu dia mendiamkan, nyuruh diam kau saudaranya, maka pahalanya apa? Sia? Ya sia. Nyuruh diam padahal, maka nggak boleh. Ini sekarang sebagian khotib lagi Jumatnya ngomongin soal Piala Dunia, Liga Inggris, Liverpool sama kuat kayak Arsenal. Khotib lagi ceramah. Ya Allah. Makanya saya tuh kalau ditanya, Ustadz apa hukumnya kotak tuh berjalan? Saya termasuk ikut pendapat ulama yang nggak boleh. Ya ini kotak itu biarlah ditaruh di apa. Nanti orang kalau dia mau ngasih. Kenapa? Karena itu termasuk mengganggu kekhusukan mendengar khutbah. Padahal khutbah itu rukun. Bagian 2 khutbah itu kata Nabi pengganti 2 rakaat. Makanya kelenci apalagi kalau dari besi, yang ngasih duit logam, lentang. Saya pernah sholat di tempat mertua di Sukabumi. Ajak anak saya yang tua itu. Itu kotaknya tuh terbuat dari mobil-mobilan ambulans. Ada yang terbuat dari keranda, tulisan la ilaha illallah. Sampai anak saya teriak, ayah, bim. Orang pada nengok semua. Jadi saya kalau ditanya, Ustaz apa hukumnya menjalankan celengan? Kalau sebaiknya saya nggak usah, karena itu mengganggu. Kan kadang kita lagi khusyuk, orang Noel kita, maksudnya kotak tuh jalanin. Ada yang bahkan lagi sholat, kotak lewat di depan dia. Bahkan itu mengganggu juga. Aduh nengok berapa yang ngasih. Oh masih 10.000. Masa awak ketua pengurus masih 10.000. Jadi ngomongin orang. Maaf ya Anda. Itu lebih baik nggak? Ini nasihat saya aja. Saya nggak bilang haram nggak. Itu mengganggu itu. Ini nih supaya apa? Supaya kita benar-benar menyimak khutbah. Itu pengganti masuk dari rukun Jumat itu. Pengganti 2 rakaat sholat itu. Diam, perhatikan. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang laki-laki bersuci hari Jumat, yakni mandi wudu, seperti yang diperintahkan, dia keluar menuju sholat Jumat dan dia diam sampai selesai sholatnya, melainkan hal itu menjadi penghapus dosa-dosa yang ia lakukan sebelum Jumat. Ingat, diam di situ bukan tidur. Diam di situ nyimak khutbah. Jangan ngomong sia-sia, nggak boleh. Iza qulta li sahibika wal imamu yakhtub yaumal jum'ati ansit faqad lagho. Jika engkau mengatakan kepada kawanmu ketika imam sedang khutbah, diam. Lihat tuh, kau sudah berbuat sia-sia. Maksudnya kalau nyuruh orang diam aja gak boleh, apalagi ribut. Saya tuh pernah, kan namanya imam khotib, sering khotib, begaduh karena petugas masjid marbot lupa naruh kotak tadi itu, sehingga begaduh. Wih, mana kotak? Ikut lagi khotbah. Sudah. Ribu, ikut khotib lagi khotbah. Tadi solusinya itu, taruh aja di depan tuh. Insya Allah orang ngasih, bahkan lebih banyak lagi. Jangan takut ayahanda. Yang menggerakkan hati manusia itu apa? Allah. Itu hanya syariat aja kotak-kotak itu. Bahkan membuat orang ikhlas. Karena ada orang terpaksa gara-gara lewat dulu. Udah enak ada ngasih kan. Kawan kanan kiri. Kadang kami ustadz juga. Ada enak juga udah ngasih kan. Jarang ustadz yang ngasih ada. Ada ustadz yang masukkan juga. Jarang kan. Saya kadang juga. Ada enak. Kawan ngasih galuh. Itu. Coba itu. Ya, gak apa-apa, jangan khawatir, umumkan. Kita sekarang kotak nggak kitain lagi. Ada beberapa masjid itu ditulisnya untuk anak yatim, untuk ini, untuk apa? Bahkan untuk pengajian subuh. Ada beberapa masjid itu, kalau sini kan alhamdulillah kue. Ada yang makan apa? Masjid Istiqomah, Masjid Ukhuwah Kebon Beler itu. Saya kalau ngisi kajian kayak gini tuh,
kan bulanan juga saya subuh ketiga hari Sabtu itu makan itu. Saya bilang ini dananya dari mana ayah anda? Bukan dari kas masjid, bukan, ini dari ibu-ibu, memang dia urunan untuk khusus konsumsi. Jadi saya tandanya saya mau selesai pengajian tuh ibu-ibu lah terdengar kelentang sampai bawa kompor lagi, rupanya makan sop apa soto. Beneran ini. Itu. Jadi ini makanya ini salah satu dulu zaman Nabi gak ada yang masuk apa kotak tadi itu, mengganggu itu. Ya, itu jadi pertimbangan. Insya Allah beberapa masjid itu mereka nggak lagi ngitarin kotak itu sampai di belakang. Ada bahkan berapa masjid lupa pula ini kotak yang di belakang itu sampai dicilo anak yang bandel. Ada beberapa orang yang masukkan duit itu duitnya tidak jatuh. Nah, oleh anak itu dicongkelnya. Ketahuan dari mana? Dari sisi rupa pengurus jadi sibuk lah. Mana kotak tadi? Tarik ke depan. Nah, itulah ya. Kemudian khutbah. Khutbah itu ada bab khususnya. Lalu Ustadz, biasa itu apalagi zaman sekarang nih. Macam mana kalau kita ngantuk? Ini disebut oleh Nabi. Iza na'isa ahadukum yaumal jum'ati falyatahawwal ila maq'adi sahibihi. Kalau salah seorang kalian merasa kantuk pada hari Jumat, maka dia pindah ke kawannya. Kawannya pindah ke. Ini kita paham nih. Kalau ada orang nak tukeran tempat duduk berarti dia ngantuk. Dia udah tuh. Enggak usah tanya apa kau pindah. Enggak, itu ngantuk dia. Ini Nabi mengatakan, bukan saya ini. Ini hadis dikeluarkan oleh Baihaqi. Ya, dari dia Al-Umuri ya. Kemudian imam memulai khutbah seperti rukun khutbah, ini ada bab yang lain, dan imam mengangkat suaranya. Khutbah itu singkat, padat, paham orang. Tak perlu bertele-tele panjang. Ini ada khutbah tuh panjang 30 menit. Ada yang nak sejam. Ada ini wallahi pernah saya sholat di kota saya di Jambi. Sampai diturunkan oleh jamaah. Lamunian. Khutbah itu 15 menit sudah cukup. Betul gak ya Anda? Iya. Orang paham itu pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Itu berarti panjang sholat itu bukan sepanjang-panjangnya juga. Ya ini ayat-ayat surah-surah yang wajar. Ini ada sampai khotib tuh resah jamaah panjangnya. Hamba belum makan siang, itu bos marah kalau. Senang itu rata-rata jamaah tuh senang kalau khotibnya singkat. Ya kan padat, nggak panjang-panjang. Baca satu ayat, baca satu hadis dia jelasin cara ini hadis ini. Nah itu boleh nggak pengurus masjid ngasih tahu ke khotib yang panjang nian? Nggak apa-apa. Bahkan beberapa, nggak tahu masjid sini ada nggak tulisannya? Atau beberapa masjid tuh ditulis nian situ khotbah maksimal 15 menit. Itu gara-gara itu. Kenapa adoiko? Itu gara-gara kita galak bertengkar masalah komat. Yang seorang komat. Tunggu dulu. Akhir ribu. Iko lah dibuat ikor. Di siko saya lihat berapa menit? 8 menit kalau habis muazzin masih waktu nunggu 8 menit. Supaya kalau lah bunyi tet. Mau orang masih sholat apa udah pokoknya komat. Dan kita juga kalau lagi sholat putus saja sholat kalau masih lama. Misalnya serakaat lagi. Ustadz tak berdosa tidak. Yang kedua tetap dapat pahala. Saya ulangi, tetap dapat pahala ibunda kalau kita putusin. Untuk mengejar sholat jamaah takbiratul ihram bersama imam. Kecuali kalau lah sujud terakhir, boleh selesaikan. Jangan tunggu dulu, dia belum selesai. Tunggu lagi ya. Akhirnya datang terus, udah komat. Inilah akibatnya. Nah itu juga tadi ya. Imam khutbah dengan bagus, singkat padat, ya. Ngasih nasihat tadi, tahu sehingga orang tahu, bukan politik praktis baca Qur'annya, baca hadisnya, singkat. Sesungguhnya kata Nabi, panjangnya sholat seseorang dan singkatnya khutbah itu merupakan dia faham, fakih tentang agama.
Kalau ada ustadz mau titelnya berderet, kalau khotbahnya panjang, nggak ada. Kalau memang dia lagi khotbah ada sesuatu yang perlu, boleh dia. Ada berbahaya itu anak-anak main apa, masuk sumur apa, boleh dia menyetop khotbahnya itu memperingatkan orang. Nabi pernah mengingatkan orang. Kau sudah sholat belum? Belum, suruh tegak sholat dulu. Membaca surat-surat khusus Jumat, Al-Ghasyiyah, apalagi Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Lalu boleh dia sholat 2 rakaat setelah Jumat atau 4 rakaat sesudah Jumat. Di masjid 4 rakaat, 2 atau 2 rakaat di rumah. Semuanya itu ada sunnahnya. Dan pindah kalau sholat sunat. Dari sempat dia sholat Jumat tadi, pindah ke kanan, kiri, depan, belakang, itu juga sunnah. Jangan lalai sholat Jumat, ayahanda, sholatlah kita. Ya. Kemudian yang terakhir, yakni mencari waktu saat diterimanya doa pada hari Jumat. Ya. Kata Nabi SAW, altamisus sa'ata allati turja fi yaumil jumu'ati ba'dal asri ila ghaibu batis samsi. Carilah waktu yang diharapkan doa akan terkabul pada hari Jumat setelah asar sampai terbenam matahari. Ini hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ibunda, kalau ibunda ingin doa dikabul oleh Allah, kita harus tahu beberapa hal. Ya, yang pertama kita mengambil doanya dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi. Semua doa itu ada di Quran, ada di di hadis Nabi. Cuman kita aja nggak tahu. Doa Nabi itu ringkas, padat, tepat, nggak bertele-tele. Kita panjang doa, nggak tahu apa yang dibaca doanya. Kadang apalagi doa berjamaah, karena kepentingan kita beda-beda. Yang bujangan pengen, yang dudo pengen, ada yang dudo sih kok, ya kan? Beda doanya. Yang begawe pengen dawinya ini, yang belum begawe pengen begawe. Jadi doa jamaah itu lihat keumumannya. Bahkan jadi masalah, ampunilah diriku, kita ngaminkan padahal doa berjamaah. Makanya sebagian jamaah sering nanya, Ustaz, kalau kita baca doa bahasa Indonesia aja kalau memimpin doa, tidak apa-apa. Bahkan itu lebih menenangkan hati orang. Kalau dia nggak sanggup pakai bahasa Arab, afdolnya iya. Tapi kalau nggak paham, kita amin-amin aja. Amin tuh ya Allah kabulkan. Kan ada cerita tuh, anekdot tuh. Ada suami berdoa pakai bahasa Arab, bininya ngaminkan. Padahal artinya tuh ya Allah, aku pengen nikah lagi. Ya Allah. Dengan jando yang di situ itu cantik. Pakai bahasa, minta doa kayak kiainya, pakai bahasa Arab. Bininya enggak tahu. Amin. Keceknya elok lah. Padahal doanya untuk diri dia pengen nikah lagi. Ikut canda aja ibunda ya. Jangan pula ibunda ikut pula. Kalau habis saya hendak berdoa. Doa apa tadi? Doa apa tadi? Allah amin. Itu. Ya doa. Kemudian ada waktu berdoa ijabah. Ini kita ulang-ulang kaji lama ya. Antara azan dan qomat. Tidaklah doa antara azan dan qomat itu melainkan dikabul oleh Allah. Ini waktu 8 menit, panjang doa. Kita bisa minta isi dunia ini 8 menit itu. Tapi sekarang kan kita enggak. Capek baru semenit aja kita lihat orang enggak, dan enggak kelihatan sungguh-sungguh berdoa itu. Salah satu asbab doa dikabul tuh kita itu harus khusyuk berdoa itu. Ada sebagian orang berdoa dia ampuni aku, tapi akal pikirannya jalan ke mana-mana, ke panorama, ke Pulau Bay, ke Pasar Minggu, ke kampung. Padahal dia lagi berdoa, lagi ngaminkan doa.
Jadi ini nggak nyambung antara mulut dengan akalnya dengan hatinya. Dan nggak sungguh-sungguh. Ada sebagian bapak-bapak berdoa naruh tangannya di lutut, di paha. Ini nah. Ini kata Nabi SAW, doa tuh angkat tangan tuh, angkat nih. Kalau kamu berdoa mintalah dengan menghadapkan telapak tanganmu ke wajah, bukan dengan punggung telapak tanganmu. Begini. Jadi angkat niat baik begini atau bahkan dalam istighosah tuh begini lagi sampai lihat ketiaknya. Itu kesungguhan minta ayahanda ibunda. Iko tidak. Kalau bilang amin tuh bilang nih amin. Amin. Iko dah amin. Amin. Tukang mimpin doa panjang nih kan. Amin. Lah berang pun. Macam mana doa ada dikabul? Doa lah banyak. Lamu bulu tidak paham, yang ngaminkan berang karena perutnya lapar, lah nak makan siang. Kadang yang mimpin doa aku tak tentu bulu, lapane doa tak tentu. Kawan kau lapar sampai berdehem. Amin, amin. Tak paham juga ya Allah. Macam mana coba lah ayah anda pikir, macam mana doa kita nak dikabul? Andai kata berdoa kita sungguh-sungguh ngangkat tangan, ijabah. Iyo ikut saya tidak main-main panjang nih. Sebagian orang tuh kesal dengan panjang nih yang berdoanya. Gitu. Belum lagi waktu ya kan, belum lagi tempat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ibunda. Itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salat Jumat tadi memang bagi perempuan itu sunnah. Saya juga pernah ikut satu kali seumur hidup Ustaz, karena ikut menjalankan jenazah. Jadi ikut salat Jumat. Jadi saya ragu nih Ustaz, sudah salat Jumat tuh gimana kok 2 rakaat nih? Apa saya ulang lagi salat zuhurnya gitu ya kan? Jadi bagi kami perempuan ini memang sunnah gitu. Jadi gimana dengan salat zuhur kami? Apa kami ulang atau cukup dengan salat Jumat tadi? Terus kalau kita ini salat jenazah tadi Ustaz, sudah salat jenazah tadi kan kita salat zuhur nih, salat jenazah. Terus orang kan langsung bawa itu jenazah, kita belum salat sunatnya kan. Jadi saya sekarang kan orang pergi saya salat apa benar cara saya, enggak takut ibadahnya itu kerja-kerja tapi enggak benar. Terima kasih. Ya. Sholat Jumat itu perintahnya kepada laki-laki dan kepada perempuan. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholat yaumil jum'ah. Jadi kepada orang yang beriman, laki atau perempuan. Tetapi di hadis Nabi dikatakan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Karena perempuan mengurus rumah tangganya. Tentu menyulitkan dia kalau dia wajib Jumat. Adapun kalau perempuan dia sholat Jumat seperti di Masjidil Haram, jamaah umroh, haji, nggak apa-apa. Atau beberapa masjid di Indonesia wanita sholat Jumat nggak apa-apa, boleh. Dan tidak perlu lagi ngulang sholat zuhur, karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Seseorang baik laki-laki perempuan kalau dia sudah sholat Jumat tidak usah lagi ngulang sholat zuhur. Tapi sebagian ada orang sudah sholat Jumat, peci lagi sholat zuhur. Ini nggak ada sunnahnya dari Nabi. Tidak ada hadisnya Nabi kalau sudah sholat Jumat, sholat zuhur. Apa manfaatnya sholat Jumat? Sholat hari Jumat itu nggak ada zuhur. Yang ada Jumat bagi yang sholat Jumat. Kalau yang tidak sholat Jumat, seperti karena laki-laki sakit, sudah tua atau safar atau perempuan, maka dia sholat zuhur. Nah kemudian pertanyaan ibunda tadi, apabila ada mayat
Lalu biasanya kalau sholat Jumat atau sholat zuhur itu imam nggak panjang-panjang zikir kan, langsung sholat mayat, boleh itu. Nah bagaimana kita tadi belum sholat sunat sesudah zuhur ya kan, boleh ibunda. Sesudah ibunda selesai sholat mayat, lalu ibunda mau sholat sunat sesudah zuhur, boleh. Tapi sebagian kita kan susah juga mau sholat sunat zuhur karena mau ikut ke kuburan. Nah maka dia pilihannya boleh nggak boleh, hukumnya juga sunnah. Paham ibunda? Alhamdulillah. Ya anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diterangkan Ustaz, kalau hari Jumat kita membaca disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Betul. Orang-orang dulu kita terutama itu biasanya bacanya surat Yasin kebanyakan. Kalau itu ada hadisnya nggak? Baca surat Yasin. Kemudian ada juga yang baca surat Ar-Rahman, Waqiah, kemudian surat Al-Mulk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana dengan surah Yasin atau surah-surah yang lain? Ada hadisnya, tapi ulama khilaf tentang kedudukan hadisnya itu. Para ulama ahli hadis sebagiannya mendoifkan riwayat-riwayat berkenaan membaca, kekhususan membaca surah Yasin di hari Jumat. Bahkan keseluruhan riwayat tentang membaca surah Yasin itu semuanya doif. Tapi ini khilaf yang biasa, ilmu hadis itu luas. Sebagian berpendapat hadisnya sah, sebagian enggak. Ya, gitu ya Anda. Jadi saya pribadi mengikuti pendapat bahwa yang kuat dalilnya itu adalah membaca surah Kahfi. Adapun surah Yasin, saya sendiri meyakini hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan membaca Yasin dan surah yang lain itu Al-Mulk itu riwayatnya tidak sah atau berkisar doif dan seterusnya. Ada buku khusus itu yang membahas tentang surah Yasin itu. Bagaimana kedudukan surah Yasin ditimbang dari ilmu hadis. Jadi ulama khilaf ayahanda. Makanya sebagian yang memakai. Sama seperti kunut subuh. Kunut subuh itu diperdebatkan para ulama dari zaman Syafi'i, Hambali sampai sekarang. Yakni kedudukan hadis tentang kunut subuh. Dan penjelasannya apakah dia kunut subuh itu khusus atau kunut termasuk kunut nazilah. Kunut karena seperti kemarin saudara-saudara kita di Palestina itu. Nah, ini ada yang menganggap seperti Imam Syafi'i itu memang Nabi kunut subuh sampai akhir hidupnya. Sebagian ulama enggak, itu hadisnya diperdebatkan gitu ya. Jadi saya pribadi bukan ahli di bidang itu, tapi saya kalau ditanya saya tidak mengikuti. Yakni saya tidak membaca surah Yasin. Ustadz berarti nggak boleh baca surah Yasin? Bukan nggak boleh, ini salah paham lagi. Surah Yasin itu surah yang bagus. Isinya Yasin itu masya Allah itu. Sudah tahu nggak kita makna Yasin dong? Coba kak tafsirnya apa Yasin? Wal Quranil Hakim innaka mursalin ala siratim mustaqim tanzila dan seterusnya itu 80 berapa? 83. Itu bagus. Kalau kebetulan hari Jumat kita baca, nggak apa-apa kebetulan. Tapi kalau menyengaja, nah tadi itu ulama khilaf. Tapi kalau menyengaja surah Kahfi, ulama sepakat hadisnya sah. Paham ibunda? Jangan salah paham nih. Saya ulangi, ada hadis tentang keutamaan surah-surah Yasin. Banyak hadis ya, bukan satu dua. Tapi hadisnya itu diperdebatkan para ulama, yakni kedudukannya itu. Bahkan surah Kahfi juga itu ada ulama yang memperdebatkannya. Tapi nggak banyak, kebanyakan ijma sepakat. Biasa ilmu hadis ini saya sedangkan sedikit ya. Ilmu hadis itu seperti itu. Jadi kalau ayah anda tanya, apa ada Ustaz? Ada. Tapi ulama khilaf. Kedudukan hadis
membaca surah Yasin di hari Jumat. Termasuk juga membaca surah Yasin ketika mayat mau meninggal. Itu diperselisihkan para ulama. Kedudukan hadisnya ini, saya pikir ada ustadz di sini yang bahas tentang ilmu hadis itu bagaimana. Ini salah satu ilmu yang berat karena memeriksa orang per orangnya, perawinya itu. Ini bagaimana hafalannya, kan sudah pernah saya jelaskan. Bagaimana para ulama dahulu memperbincangkan perawi itu. Rawi itu jangan main-main itu. Sampai dilihat dia pernah bohong enggak. Bahkan enggak diterima hadisnya. Sekedar dia membohongi ayam. Ada seorang ahli hadis. Lalu dilihat oleh ahli hadis yang lain. Dia bohongin ayam. Enggak diterima hadisnya. Macam mana bohongin ayam? Bohongin ayam tuh. Enggak ada ikonya. Ayam dekek ditangkoknya, itu bohong. Padahal bohong sama itulah Allah menjaga ilmu hadis itu. Makanya Rasulullah itu terpercaya orangnya. Kenapa ayahanda terpercaya? Karena Nabi nggak pernah bohong. Nama Nabi itu aja gelarnya apa? Saya tanya, ada caleg gak sih kok? Ada gak yang berani gelarnya Al-Amin? Saya pilih dia. Saya coblos dia, asal memang dia dipercaya. Saya ngeri baca merek-merek papan. Amanah, jujur, terpercaya. Itu sifat Nabi kok. Coba ayah anda baca lah yang merek-merek. Ya Allah, amanah, jujur, dipercaya. Mari gitu. Ini sifat-sifat Nabi. Amanah, fatona, tablik. Padahal nggak ada. Yang namanya Amin aja belum tentu terpercaya. Maaf kok yang nama Amin ya. Belum tentu. Nah, itu ilmu hadis itu. Orang yang meriwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai, itu semua ulamanya bisa diperiksa. Mereka orang-orang jujur. Maka hadis Bukhari itu nomor 2 sesudah Quran. Karena Bukhari itu orang yang jujur. Hafalannya bukan cak itu. Bukhari itu sekali dengar hadis langsung hafal dia. Itu karunia Allah. Sampai guru-gurunya ini lagi ngajar Bukhari ada duduk gemetar. Karena takut disalahin oleh Bukhari. Bukhari tahu hilang halif satu. Itu hebatnya Bukhari itu. Imam besar. Yang kata para ulama tidak ada kitab sahih sesudah Quran itu Sahih Bukhari. Alangkah besarnya itu 7.000-an hadis itu. Itu namanya Bukhari, itu ilmu. Kalau saya bicara ilmu hadis itu lihat ayahanda tuh tadi enggak dipakai hadis yang bohongin ayam, apalagi bohongin bini. Iko gitu kayak saya enggak ada tuh. Enggak bisa jadi perawi hadis, banyak bohong. Ya, apalagi ayahanda ke wajah-wajahnya jujur kok. Aja jujur. Makanya enggak ada lagi riwayat Amri, mana ada? Siapa yang jujur coba? Gak ada. Bahkan kebanyak kita tertipu ya kan. Wallahu taala alam. Cukup ya? Barangkali ini cukup.